gitu. Monggo, silakan tanpa memperpanjang waktu dan tempat kami persilakan untuk Mas Wira presentasikan. Silakan Mas Wira. Oke, terima kasih ya kepada Bu Iren sama Mas RK sudah ngundang Wira lagi nih untuk sharing-sharing di IDS College. Terima kasih juga nih sama teman-teman IDS, staff-staff IDS yang lainnya, Kak Bebi dan kawan-kawan. Hari ini Wira mau sharing tentang recommendation system ya. Tentunya ini materinya jauh lebih singkat dari materi machine learning sama data science ya gitu. Tapi kita coba langsung mulai saja ya. Oke, layar Wira bisa kelihatan kan ya? Aman Pak Wira, aman. Belum. Aman. Oke. Iya, oke, aman. Kalau gitu Wira langsung mulai ya. Oke, sistem rekomendasi atau recommendation system. Teman-teman pasti sering ya lagi buka Spotify nemu nih Global Top 50 gitu, atau nonton Netflix gitu, atau di YouTube, atau bahkan di e-commerce gitu ya, direkomendasiin produk-produk. Itulah yang kita sebut sebagai recommendation system atau sistem rekomendasi gitu ya. Nah, jadi hari ini Wira mau sharing tentang sedikit introduction ya kepada recommendation system, jenis-jenisnya dan biasanya itu di industri pakainya seperti apa gitu. Oke, pada dasarnya recommendation system itu untuk secara umumnya dibagi menjadi 4. Yang pertama itu namanya demographic filtering, yang kedua namanya content based filtering, yang ketiga collaborative filtering, dan yang terakhir adalah hybrid filtering gitu. Sebenarnya patokannya nggak bisa cuma 4 ini saja ya gitu. Soalnya recommendation system tuh sangat bervariasi, beda-beda di tiap company, dan biasa pun tidak dipublikasikan secara ilmiah. Soalnya itu kayak rahasia perusahaan juga ya. Kalau dipublikasikan takutnya nanti bisa di abuse ya, di reverse engineering, kita nanti mengakali sistem. Makanya secara literatur recommendation system ini cuma bisa bahas yang secara umum, tapi kalau spesifik ke perusahaan itu agak susah gitu ya. Dan secara umumnya ada 4 ini. Kita mulai dulu dari yang pertama, demographic filtering. Apa sih demographic filtering itu? Pada dasarnya kita kasih rekomendasi tapi berdasarkan demografinya. Jadi misalkan cuman daerah Indonesia gitu, atau cuman di tahun 2020 gitu, atau cuman di daerah Sumatera gitu. Itu yang kita sebut sebagai demographic filtering. Kalau mau gampangnya cari aja kata kuncinya. Kalau ada kata kunci seperti top 100 music of the year, itu demographic filtering. Top 10 most liked videos, itu demographic filtering gitu. Top movies of all time gitu. Nah, itu adalah demographic filtering ya. Lihatnya secara global, secara demografisnya. Oke. Nah, di Spotify kita ada itu ya, Global Top 50. Nah, ini adalah contoh demographic filtering. Demographic filtering ini pada dasarnya tidak personalized ya gitu. Jadi terserah Wira yang buka atau teman-teman lain yang lihat Spotify, semua akan dapat rekomendasi yang sama, top 50-nya itu sama gitu ya. Makanya istilahnya tidak personalized. Tapi walaupun begitu kita masih bisa ngefilter-filter ya. Contohnya mau global top 50 tapi spesifik genre musik tertentu gitu, atau penyanyi tertentu gitu ya. Jadi walaupun tidak personalized, masih bisa dibantu dengan di filter-filter sesuai preferensi masing-masing ya, gitu. Dan ini adalah recommendation system paling simple gitu ya. Ini paling gampang dibuat, paling simple, powerful juga ya. Cuman tentunya masing-masing dari teknik ini ada kelemahan atau tantangannya sendiri ya. Contohnya kalau demographic filtering ini, tantangannya itu adalah menentukan formula scoringnya. Kita bisa bilang global top 50, tapi pertanyaannya top 50-nya berdasarkan apa? Berdasarkan rating, atau jumlah like, atau jumlah view-nya, atau bintang gitu ya? Atau kita kombinasikan ketiganya. Jadi tantangannya nanti lebih repotnya itu mikirinnya itu scoringnya gimana gitu ya. Itulah nanti challenge untuk menggunakan demographic filtering. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya content based filtering. Jadi filteringnya itu, rekomendasinya itu berdasarkan kemiripan konten gitu.
Kalau dari kata kuncinya ya, teman-teman mungkin pernah dengar you may also like. Kamu mungkin suka ini juga loh, gitu. Atau also by Disney. Jadi misalkan film animasi, ya udah direkomendasiin yang kemiripan konten semuanya sama-sama diproduce oleh Disney, misalnya seperti itu. Atau because you buy gitu. Jadi Wira beli misalkan mouse gitu, nanti direkomendasiin produk-produk yang mirip sama mouse gitu ya. Jadi inilah yang namanya content based filtering. Rekomendasi berdasarkan kemiripan kontennya. Contoh aplikasinya nih. Ini sedikit gambaran ya. Misalkan ini Wira lagi nonton film A nih. Nonton film A mungkin di Netflix contohnya. Lalu nanti dari sistem rekomendasinya itu dia akan cek ke database-nya nih. Database-nya ada film B, film C, film D, E dan seterusnya ya. Nah, film yang Wira nonton sekarang dicari ini mana nih yang mirip secara konten, secara konten. Ternyata nemu nih, oh film A ini secara kontennya mirip sama film B, sama film C. Film B dan C inilah yang direkomendasikan ke Wira. Jadinya kata kuncinya you may also like gitu. You may also like film B dan film C. Ini content based filtering. Makanya di Netflix pasti ada kata kunci seperti itu ya. Because you watch, contohnya ini film, Wira nggak tahu, New Girl gitu. Direkomendasiin yang secara konten mirip sama New Girl gitu. How I Met Your Mother sama ini Wira nggak tahu. Love kayaknya mungkin gitu. Nah, hanya saja masih sama ya. Ini tidak personalized gitu. Kenapa? Siapapun yang nonton New Girl pasti rekomendasinya ini gitu. Tidak personalized ya. Tidak personalized gitu. Itulah content based filtering, cuman dilihat kemiripan kontennya aja gitu. Walaupun nggak personalized tapi powerful banget karena kemiripan konten itu kan lebih terarah gitu ya. Kita nonton film ini dicariin yang udah memang mirip gitu. Jadi kita pun kemungkinan besar suka gitu. Jadi content based filtering ini powerful, powerful. Nah, tantangannya gimana? Tantangannya itu berarti sekarang gimana caranya mendefinisikan kemiripan konten gitu. Konten itu apa? Kemiripan itu apa? Nah, itu yang jadinya menjadi tantangan gitu ya. Contoh, kemiripannya berdasarkan apa? Apakah keyword-keywordnya? Kalau film kan biasa ada keyword-keywordnya ya. Keyword gitu. Atau mungkin sinopsisnya. Kalau sinopsisnya mirip-mirip, kita rekomendasikan gitu. Hanya saja itu nggak selalu berhasil gitu ya. Makanya ini Wira sebutnya sebagai tantangan gitu. Contoh kasusnya nih gitu ya. Ini ada orang sharing gitu Twitter ya, dia bilang yes Netflix you are absolutely right gitu. Jadi gara-gara dia nonton Bugs Life gitu ya, Bugs Life ini kan kalau dari keywordnya pasti ada kata kunci bug gitu ya, serangga gitu. Langsung malah direkomendasiinnya you will love The Human Centipede, yang kalau teman-teman tahu Human Centipede itu film yang agak disturbing ya, horror gitu. Tapi ada hubungannya sama serangga gitu, bugs gitu ya. Makanya direkomendasiin, jadi kacau kan gitu. Sehingga kita nggak bisa sekedar memanfaatkan kemiripan keyword gitu. Tapi kita harus kombinasikan beberapa metadata gitu. Kalau dari keyword doang, konsekuensinya kayak gini, gagal. Tapi kalau Wira udah plus sinopsis, ya secara sinopsis kan Bugs Life sama Human Centipede beda banget kan ya. Malah dianggapnya berbeda secara konten gitu. Jadi itu ya, bagaimana memilih kontennya itu apa, keywordnya kah, sinopsisnya. Lalu nextnya bagaimana menghitung kemiripannya, itu nanti ada matematiknya gitu. Sinopsis pun nggak bagus kalau kita mau jadikan konten gitu ya. Karena kalau kita cari yang mirip sinopsisnya, paling kita cuma nemu yang film yang trilogi gitu. Contoh, kalau film Batman, secara sinopsis ya pasti paling mirip sama Batman Return, Batman Begin gitu. Ya, sedangkan kalau Wira udah nonton Batman, pasti Wira udah nonton Batman Begin dan kawan-kawannya juga gitu ya, most likely gitu. Sehingga, lagi-lagi itu kan tantangannya. Ternyata sinopsis pun nggak cocok kalau kita pakai. Keyword pun nggak cocok gitu. Jadi masih banyak metadata lain kita coba kombinasikan. Bisa kategori filmnya. Contoh kalau kategori ini kan kategori animasi atau film anak-anak ya. Nggak mungkin bakal nemu lagi Human Centipede ini gitu ya. Direkomendasiin gitu. Atau genrenya komedi gitu. Kategori umur, nah ini juga penting untuk menghindari yang kayak gini. Atau kadang nanti
ada film yang 18 ke atas gitu ya, itu otomatis kepisah gitu. Karena secara kategori umur aja udah beda gitu. Oke. Atau aktornya gitu. Karena ada yang film secara sinopsis atau konten atau genrenya itu beda. Beda banget. Tapi aktornya doang yang mirip gitu. Jadi Wira ini cuman lihat, Nicolas Cage gitu, nonton gitu. Padahal Wira nggak tahu filmnya apa gitu. Wira nggak tahu ini genrenya apa gitu. Tapi Wira tahu Nicolas Cage nih gitu, mau nonton gitu. Bisa juga aktor gitu. Atau direkturnya, film yang dibuat oleh James Cameron, Stephen King gitu ya, nonton gitu. Atau mungkin kalau teman-teman mungkin yang paling sering adalah production studionya gitu. Apalagi kayak Wira gitu ya. Doctor Strange, Black Panther itu Wira nggak tahu itu film apa gitu. Tapi begitu ada tulisan Marvelnya, ini pasti kayaknya superhero nonton gitu ya gitu. Padahal Wira nggak tahu itu film apa, tapi hanya karena production studionya Wira jadi nonton gitu. Oke. Nah inilah yang nanti masing-masing company akan melakukan riset pasar gitu ya. Sebenarnya customer dia atau user dia itu lebih mempertimbangkan yang mana? Kategori filmnya kah, aktornya, production studio, itu bisa pakai survei atau bisa langsung. Jadi banyak ya itu nanti teknik-teknik masing-masing company untuk menentukan bagaimana caranya memberikan content based filtering yang terbaik gitu. Oke. Nah, lagi-lagi susah kan ya? Setiap company bakal beda gitu. Setiap company bakal beda, nggak ada satu acuan pastinya gitu. Oke. Itu adalah teknik yang kedua secara konten. Teknik yang ketiga namanya adalah collaborative filtering gitu. Jadi kita berusaha mencocokkan orang dengan preferensi yang serupa gitu. Contohnya kalau kata kuncinya other people also watch gitu. Jadi orang lain juga nonton ini loh, terus kita dapat rekomendasinya gitu. Atau kalau e-commerce people also bought gitu. Orang beli ini loh gitu, terus rekomendasiin ke kita. Kalau gambarannya kira-kira gini nih. Jadi ini ada Wira di sini, terus ada SpongeBob di sini. Lalu Wira udah nonton film A dan film B dan Wira suka, Wira kasih like, Wira kasih bintang gitu. Kebetulan SpongeBob nonton film A dan B juga, dia like dan dia suka gitu. Jadi asumsi doang ya. Wira sama SpongeBob itu orang yang preferensinya mirip gitu. Secara preferensi itu mirip. Lalu tiba-tiba besoknya SpongeBob nonton film C dan dia suka gitu. Jadi SpongeBob nonton, dia suka film C. Film C-nya ini direkomendasiin ke Wira. Oke. Jadi itu kemiripan preferensi. Lalu si SpongeBob nonton film C dan dia suka, C-nya direkomendasikan ke Wira. Karena asumsinya Wira sama SpongeBob punya preferensi yang serupa. Itulah collaborative filtering ya. Gitu. Oke, kalau dari case-nya contohnya YouTube gitu. YouTube kalau yang di handphone teman-teman mungkin pernah lihat kayak gini ya. Number file viewers also watch this channel gitu. Jadi misalkan Wira subscribe number file, lalu ternyata orang-orang lain yang mirip seperti Wira nih secara preferensi nonton number file juga gitu ya. Mereka entah kenapa nonton video ini. Makanya video ini direkomendasikan ke Wira gitu ya. Jadi yang menariknya kalau collaborative filtering ini itu personalized, okay? Sangat personalized. Wira buka handphone tiap orang pasti beda semua rekomendasinya gitu ya. Beda semuanya. Jadi itu powerful banget. Hanya saja again masing-masing teknik pasti ada kesulitan atau tantangannya ya. Kalau untuk collaborative filtering itu tantangannya adalah lebih kompleks gitu. Jadi ini komputasi dan mathematics-nya agak heavy gitu. Dan juga butuh data historis yang lumayan besar gitu. Oke. Jadi itu yang pertama adalah menilai kemiripan, preferensi dan pengelompokan orang-orang itu butuh matematik. Itu satu tantangan sendiri gitu ya gitu. Karena jadinya nggak semua orang bisa, harus belajar dulu gitu. Nah, kalau yang berhubungan sama data historis nih. Ini teknik collaborative filtering nggak bisa dipakai kalau data historisnya sedikit. Contohnya customer-nya aja masih sedikit gitu. Startup baru banget buka gitu. Jadi belum banyak yang daftar gitu. Kalau belum banyak yang daftar, ya kita susah mencari preferensi yang serupa atau orangnya aja masih dikit gitu ya. Atau sebaliknya, kalau barang kita sedikit. Kalau barang sedikit ya orang belinya itu-itu aja kan ya.
semua orang malah dianggap jadi preferensinya sama gitu. Oke, jadi serba salah. Kalau collaborative filtering ini memang butuh data historis, sehingga biasa nggak langsung dipakai, itu butuh waktu gitu ya. Setelah berjalan berapa bulan atau tahun, itu sangat tergantung masing-masing company gitu. Oke, collaborative filtering ini. Tapi yang saktinya collaborative filtering ini personalized tadi kayaknya, personalized dan update terus. Mengikuti perkembangan zaman. Kalau Wira udah nonton video yang seperti ini, video yang berbeda genrenya, yaudah dia akan learning ya, dia akan belajar bahwa oh kali ini rekomendasinya akan dicari orang-orang yang preferensinya mirip sama Wira yang bergeser. Gitu. Oke, karena preferensi orang pasti berubah terus kan ya. Gitu. Jadi itu bisa berubah-ubah, dynamic ya. Itu saktinya collaborative filtering ini. Kemudian untuk yang terakhir ada yang namanya hybrid filtering. Jadi pada dasarnya adalah mengkombinasikan beberapa filter sekaligus. Tentunya yang kita ambil yang bagus-bagusnya gitu ya gitu. Masa kita kombinasikan tapi ambil yang jelek-jeleknya gitu. Nah, contohnya demographic filtering bagusnya apa, Wir? Bagusnya itu dia cocok untuk yang nggak login atau barusan daftar gitu. Karena kalau kolaboratif itu kan butuh data historis tadi Wira cerita ya. Kalau yang baru buat akun atau bahkan yang nggak login, kita buka YouTube tanpa login tetap bisa ada rekomendasi kan ya. Nah itu datang dari mana? Datangnya dari demographic filtering. Oke. Kalau content based, saktinya di mana? Saktinya itu membuat rekomendasi yang lebih terarah secara konten ya gitu. Walaupun terarah pun ada tantangannya tadi, gimana supaya secocok mungkin sama keinginan user kita. Kalau kolaboratif paling powerfulnya karena dia personal. Tiap orang akan mendapatkan rekomendasi yang berbeda-beda gitu. Jadi ketiga-tiga dari semua yang baik-baik dari ketiga ini kita coba rancang desain hybrid filtering ya, kombinasi dari ketiganya. Ini sedikit contoh ya, Wira kalau buka YouTube gitu. Jadi kalau Wira login, lalu Wira buka YouTube trending gitu ya, keluarnya seperti ini. Tapi kalau Wira nggak login nih, jadi di sini ada tulisan sign in ya, nggak login, itu persis sama ya. Itulah demographic filtering, pasti sama. Dan tidak butuh informasi historis Wira gitu. Dia nggak butuh Wira login, bisa rekomendasi. Jadi ini cocok banget ya untuk startup yang masih baru banget, datanya masih belum ada. Ya udah, bener-bener ambillah secara demografis. Mana barang yang paling banyak dibeli di toko kamu gitu. Mana yang paling banyak di view misalkan gitu, atau paling banyak di like gitu. Itulah yang direkomendasiin dulu gitu. Nanti perlahan seiring berjalannya waktu, kita bisa menambahkan content base, kita bisa menambahkan kolaboratif gitu. Dan ujung-ujungnya nanti yang kita selalu mau nggak cuma satu filtering doang, tapi kombinasinya ya gitu. Dan ini Wira kasih satu contoh hybrid filtering. Pertama-tama Wira cek dulu nih, orangnya udah login atau dia user baru gitu. Kalau ternyata dia belum login atau dia orang yang baru buat akun, maka rekomendasinya Wira kasih demographic filtering dulu selama mungkin 2 bulan 3 bulan pertama gitu. Oke. Dari 2 bulan 3 bulan pertama orangnya udah mulai pakai jasa service web Wira gitu, datanya udah mulai ada, Wira udah mulai bisa masukkan content based filtering gitu. Oke. Jadi kalau menggunakan content based filtering, Wira akan saring top 50 konten yang paling mirip gitu secara konten ya. Jadi dia nonton film A, Wira langsung ngambil 50 yang paling mirip secara konten dengan film A. Top 50 ini difilter lagi pakai kolaboratif supaya jadi personalized gitu. Karena kan tadi top 50-nya nggak personal gitu kan ya. Itu tiap orang kalau nonton ini pasti top 50-nya adalah itu gitu. Oke. Secara konten yang paling mirip gitu. Makanya 50-nya ini 50-nya lagi difilter lagi oleh kolaboratif, sisa tinggal 10 yang personalized yang kita rekomendasikan ke pengguna kita. Perhatikan kan ya, tiga-tiganya kepakai gitu. Jadi inilah yang kita sebut sebagai hybrid filtering ya, hybrid. Oke, cuman kita tetap harus sadar ya, dan Wira ulang-ulang bahwa tiap company punya data yang berbeda-beda gitu. Ada company yang data stoknya ditampilkan, ada company yang stok itu nggak disimpan datanya gitu.
User beda-beda juga gitu ya, masing-masing service itu, sama kultur perusahaannya gitu. Kadang perusahaan ada prinsip tertentu yang mereka mau pegang gitu, sehingga dari ketiga ini aja udah menunjukkan bahwa formula RECSYS, recommendation system, tiap company itu beda-beda gitu, oke, beda-beda gitu. Oleh sebab itu, membuat sistem rekomendasi itu butuh kreativitas yang sangat tinggi. Butuh riset pasar, kita harus memahami banget sebenarnya customer kita ini mau apa gitu. Itulah yang paling penting kalau kita mau buat rekomendasi. Oke, memahami customer kita. Contoh lagi ini ya. Wira bisa buat sistem yang lebih kreatif gitu. Pertama-tama masih sistemnya sama, kalau belum login atau user baru, masukkan saja ke demografis. Kalau dia sudah login atau bukan user baru, Wira filter dulu berdasarkan content base, hasilkan 50 yang paling mirip, tapi Wira nggak langsung masuk ke kolaboratif. Wira filter dulu secara rule base. Jadi Wira udah ada aturannya nih. Aturannya apa? Kalau filmnya udah ditonton ya jangan direkomendasiin gitu. Masa kemarin Wira baru nonton nih Finding Nemo gitu, tapi karena Wira nonton film animation yang lain gitu ya, Monster Inc misalkan gitu, Wira malah direkomend lagi Finding Nemo. Loh, Wira barusan nonton kenapa rekomend lagi gitu. Walaupun Wira sadar ya, orang itu kadang mau nonton sampai 2 kali 3 kali gitu. Ya udah, kita bisa secara kreatif aja, nggak usah pakai aturan demografi, konten, kolaboratif. Kita buat rule sendiri. Contoh rule-nya adalah kalau selama 3 bulan terakhir dia belum nonton, kita boleh rekomen lagi gitu. Tapi kalau baru kemarin, baru minggu lalu dia nonton, itu kita buang dari 50 yang tadi kita rekomendasiin gitu. Jadi dari 50 mungkin terbuang, sisa tinggal 45 gitu. 5-nya udah pernah ditonton gitu. 45-nya masuk ke collaborative filtering, sisa tinggal 10 yang personalized dan belum ditonton. Jadi menarik ya, ini permainan kreativitas. Oke. Nah, itu yang tadi Wira sebut. Perlu riset pasar juga. Riset pasarnya untuk apa? Kenapa Wira bisa nentuin 3 bulan terakhir gitu. Jadi Wira kan juga harus melihat ya kebiasaan pengguna Wira, nonton kembali film yang sama itu biasanya berapa lama gitu. Ternyata yang paling cepat atau secara rata-rata cepatnya itu 3 minggu lagi dia mau nonton lagi gitu. Ya udah, jangan pakai 3 bulan. 3 minggu lagi itu sudah bisa direkomend lagi filmnya gitu. Oke. Jadi itu, inilah hybrid filtering plus lagi kreativitas kita ya, kreativitas. Walaupun pada praktikalnya nanti hampir semua rekomendasi itu bakal gagal atau tidak sesuai kan. Dan ini realitanya gitu ya. Realitanya. Teman-teman sendiri ngerasain ya, kalau di YouTube pernah nggak ngerasain scrolling di YouTube, scroll ke bawah lagi, scroll ke bawah. Itu sudah berapa rekomendasi yang gagal. Gitu. Tiap kali teman-teman scroll ke bawah, itu rekomendasi yang nggak diklik, berarti rekomendasinya tidak berhasil kan ya. Gitu. Sehingga nggak usah merasa bersalah kalau rekomendasi itu tidak berhasil, itu wajar. Oke. Karena pada dasarnya rekomendasi itu sistemnya kasih aja banyak dulu, mudah-mudahan 1 atau 2 dari itu orangnya mau ngeklik gitu. Oke. Jadi itu secara praktikalnya hampir semua rekomendasi itu tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai, tapi at least kita harapannya ada yang dia klik gitu. Oke. Oleh sebab itu ada teknik satu lagi, ini juga bermain di kreativitas gitu ya. Jadi ini bukan teknik filtering, tapi ini teknik kreativitas yang namanya human in the loop gitu ya. Karena kita harus sadar, recommendation system itu ujung-ujungnya kembali ke user kita masing-masing. Bukan tentang teknik kita demografis, content base, kolaboratif, bukan tentang itu. Recommendation system itu tentang customer kita gitu ya, tentang user kita. Makanya ada teknik yang namanya libatkan customer kita di dalam sistem rekomendasi. Jadi human in the loop. Contohnya ya, biarkan aja user kita yang menentukan mereka maunya apa. Kalau di YouTube ada sistem subscribe. Lalu bahkan sekarang udah ada sistem notifikasi ya, lonceng. Itu terserah usernya maunya apa, kasih ke dia yang nentuin gitu.
Oke, itulah rekomendasi terbaik, yaitu dari dia sendiri. Gitu. Oke. Atau ini kalau di LinkedIn atau di yang sosmed lain ada follow hashtag gitu ya. Ya hashtagnya ini dia sendiri yang follow kan ya. Ya udah, jadi secara rekomendasi itu udah ngena gitu loh, karena dia sendiri yang pilih gitu. Nanti kalau udah nggak cocok, dia sendiri bisa buang hashtagnya itu gitu ya, yang di follow gitu. Dan inilah yang kita sebut human in the loop. Kita libatkan customer atau user kita ke sistem rekomendasi untuk mereka sendiri gitu. Oke. Jadi ini udah sangat personalized nanti ya, sangat personalized. Setiap orang pasti beda dan pasti kena jadinya. Oke, ngena. Oke, contohnya nih yang sistem lain yang human in the loop, tapi nggak harus melalui manusianya ya, tanpa sadar gitu. Jadi ini kreativitas gitu. Di e-commerce itu kan ada ini ya, search engine, kita bisa search produk gitu. Mungkin orangnya itu cuma iseng ya, search lagi ngidem gitu, mau nge-search laptop gitu, nge-search laptop. Tapi itu kita bisa rekap, okay? Apa yang di-search sama user kita itu jadi informasi untuk kita. Oh, dia lagi nyari laptop gitu, sehingga kita bisa rekomendasikan laptop gitu, okay? Nah itu kreativitas ya. Dan itu datang dari mana? Datang dari user itu sendiri. Atau wishlist. Wishlist ini udah jelas ya, keranjang belanja gitu. Wishlist itu adalah keinginan mereka gitu. Jadi apa yang kalau dia masukin ke wishlist, terus idle nih, dalam beberapa hari atau minggu dia belum beli gitu. Nah kita bisa follow up nih, kirim emailnya gitu. Kak, barang ini lagi diskon loh. Terus dia keingat, oh iya ini saya pengen banget waktu itu. Terus lagi diskon. Beli gitu. Nah itu, jadi kita memanfaatkan informasi dari dia sendiri, wishlist ini, kita bisa follow up lewat email 1 minggu atau 2 minggu lagi, atau kasih diskon biar ngena gitu. Oke. Atau bahkan ada website gitu atau strategi yang kasih urgency gitu ya, dikasih kayak diskonnya tinggal 1 hari lagi gitu, jadi orangnya merasa urgent, wah saya harus beli sekarang nih supaya diskonnya masih dapat gitu. Nah itu, ini permainan bisnis ya, strategi gitu. Strategi untuk memahami customer kita. Inilah human in the loop gitu ya. Loh Wir, ini search ini bukannya content based filtering kan, mencari kemiripan secara konten gitu ya. Ada sedikit yang beda ya, ada sedikit perbedaan. Kalau content based itu betul, dia search laptop, terus dia klik satu laptop, direkomendasiin nih di bawahnya gitu ya, laptop-laptop lain yang mirip itu yang mana gitu. Oke, itu content based filtering. Tapi kalau human in the loop itu lain ya, dia search ada historisnya, baru dipakainya 2 minggu 3 minggu lagi gitu. Oke, jadi ini personalized. Kalau content based nggak personalized, siapa aja yang ngeklik laptop ini pasti rekomendasi content based-nya sama gitu. Oke, pasti sama gitu. Kecuali kalau hybrid filtering ya, ini bakal beda karena udah personalized gitu. Tapi kalau human in the loop, yaitu apa yang dia search, kita bisa analisa dia maunya apa, kita bisa buat diskon khusus untuk dia. Jadi kalau orang lain buka webnya ini, diskonnya nggak muncul gitu. Lalu ini ya, nah itu ada urgency gitu. Berakhir dalam 1 jam gitu, tada gitu ya. Panik dong gitu ya. Oke, jadi itu sedikit ya. Walaupun sangat mirip ya content based, human in the loop yang search ini, tapi sebenarnya agak berbeda ya dari segi pemanfaatannya. Oke, contoh lain ada yang sistem ngedongkrak gitu atau click through rate ya, click through rate gitu. Jadi Wira tadi udah ada sistem hybrid filtering. Lalu Wira ada ya hybrid filteringnya keluar nih. 1 2 3 4 8 film atau contohnya YouTube ya, ini 8 video yang secara sistem ini yang direkomendasiin gitu. Tapi entah kenapa orang selalu ngeklik video yang ini, bukan video yang paling atas gitu ya. Padahal secara sistem A ini yang paling direkomendasi ya, yang paling atas ini gitu. Tapi entah kenapa customer kita, pelanggan-pelanggan kita berkata berbeda. Mereka malah lebih banyak ngeklik yang ini. Sehingga kita tambahin lagi rule base-nya gitu. Kalau kita sudah rekomen dan diklik, itu ada penilaian yang namanya click through rate gitu. Kalau direkomen tapi nggak pernah keklik, click through rate-nya rendah, CTR-nya rendah. Tapi kalau kita rekomen dan selalu diklik, CTR-nya tinggi. Jadi kita bisa buat rule base,
kita urutin lagi yang CTR-nya tinggi. Jadi secara nggak langsung yang E ini kedongkrak ke atas gitu. Karena orang sering ngeklik gitu. Oke. Jadi itu kreativitas ya, kreativitas. Dan YouTube ada pakai sistem seperti ini gitu. Kalau yang direkomendasiin tapi nggak diklik paling atas, lama-lama dia turun rankingnya. Oke, dia turun rankingnya. Yang sering diklik malah rankingnya naik gitu. Oh, berarti ini makin banyak yang bisa kita pakai ya gitu. Itulah kenapa ada teknik yang lebih advance lagi, yaitu deep recommendation system gitu ya. Recommendation system memanfaatkan deep learning gitu. Tapi sayangnya untuk webinar orang awam, Wira nggak akan bahas tentang ini ya, karena ini lumayan technical, butuh pemahaman dulu tentang deep learning, baru Wira bisa jelasin ke teman-teman gitu. Jadi untuk yang bagian ini Wira skip dulu, tapi sedikit gambaran, kita bisa memanfaatkan itu. Click to rate, view, like, semua informasi itu kita kombinasikan menggunakan deep learning ini, lalu nanti bisa buat sistem rekomendasi dari sana. Oke, jadi itulah sedikit introduction seputar sistem rekomendasi ya. Walaupun demikian, Wira mau kasih sedikit disclaimer penutup dulu. Walaupun Wira pakai contoh-contoh dari company lain ya, tadi ada Netflix dan kawan-kawan, bukan berarti teknik yang Wira jelaskan itu dipakai company itu ya. Again, tiap company pasti beda dan Wira nggak tahu formula yang mereka pakai apa, teknik yang mereka pakai itu apa. Apalagi kreativitas yang mereka masukkan ke dalam sistem mereka gitu. Wira nggak mungkin tahu kecuali Wira kerja di sana gitu. Itulah kenapa contoh-contoh ini hanya untuk tujuan edukasi dari Wira gitu ya. Tapi Wira tidak merepresentasikan company manapun, Wira tidak menjelaskan sistem di balik company manapun gitu. Wira cuman untuk tujuan edukasi, Wira kasih contoh aja gitu. Oke. Jadi itu sedikit disclaimer penutup ya. Cuma mudah-mudahan dari teman-teman sudah dapat gambaran, oh ternyata di balik layar yang dilakukan itu seperti itu gitu, tanpa sadar dari kita juga gitu ya yang memberikan rekomendasi itu. Oke, ini sedikit referensi yang Wira pakai gitu. Sama untuk teman-teman kalau yang tertarik belajar machine learning dalam bahasa Indonesia, Wira ada channel YouTube namanya Jacob untuk Indonesia ya. Jadi kalau yang tertarik mau belajar recommendation system sampai ke codingnya, itu sudah ada course-nya di YouTube Wira secara gratis dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi sekian dari Wira. Untuk yang mau menghubungi Wira bisa hubungi melalui LinkedIn, YouTube, atau email Wira. Ini Wira serahkan di sini ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Wira kembalikan ke moderator Mas RK atau Kak Bibi ya. Thank you semuanya. You gonna break my heart. You gonna tear it apart. No matter what you do, I still be there.